ada kalau orang itu melihat saya mampu atau tidaknya. Jadi saya karena dapat kesempatan yang paling besar ini, yang paling baik bagi saya harus mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya tidak, sebetulnya waktu pertama dikasih ya deg-degan sih, mikir yang gimana, tapi saya pikir kalau saya berpikir ke situ saya akan nggak fokus gitu. Jadi apa yang saya lakukan ya itu artinya apa yang terbaik yang saya bisa kasih kepada penonton gitu. Contohnya seperti dulu waktu ngerjain Kangma kan juga begitu besarnya di Thailand kan, tapi akhirnya saya pikir kalau saya terlalu memikirkan itu kita nggak akan fokus gitu. Ini juga akan terjadi di Second Miracle ini. Ya alhamdulillah, karena ya pasti saya nggak kerja sendiri ya, teman-teman inilah yang membuat film ini nantinya akan menjadi besar sih menurut saya, insya Allah. Amin, siap. Terima kasih Mas Erwin, Bu Fredrika jawabannya. Selanjutnya silakan teman-teman yang sebelahnya boleh. Silakan Mas. Selamat pagi, saya Firman dari Intip Seleb. Mungkin pertanyaannya ke Bu Erika atau ke Mas Herwin mungkin bisa jawab. Prosesnya seperti apa sih Bu sampai akhirnya yang dari Koreanya bisa nerima film ini dan sequelnya bisa diterima sama mereka dan kita buat duluan gitu, sedangkan mereka enggak. Sama lebih susah mana sih Bu, bawa film luar ke sini atau buat sequel ini? Terima kasih. Siap, terima kasih. Silakan Ibu Fredrika. Ya, perizinannya sebenarnya sama. Kami mengajukan kepada produser dan sutradara Koreanya gitu. Konsep yang ingin kami bawa, kami menjelaskan kenapa kami memerlukan ini gitu. Seperti yang tadi saya jelaskan masalah kami sudah jatuh hati dengan karakter masing-masing gitu ya. Terus tadi pertanyaan, ya sebenarnya itu sesimpel itu sebenarnya pertanyaan. Tapi kalau ditanya mana yang lebih sulit, menurut saya punya kesulitan masing-masing sih, mana yang karena kan orangnya beda-beda gitu ya, dan mereka punya perspektif mereka masing-masing. Gimana caranya kita convince ke mereka untuk kita akan membuat ini dengan benar gitu untuk perilisan di Indonesia, tetap menjaga IP mereka dengan benar secara besar juga gitu, seperti yang sudah kami lakukan di IP kami yang sebelumnya gitu Mas. Ya, seperti untuk di seluruh dunia, Indonesia yang pertama ya Bu untuk mengembangkan dari IP Miracle in Cell Number 7. Benar, ini adalah IP yang pertama di seluruh dunia untuk Miracle in Cell Number 7. Wow, dan mereka sangat bangga sekali Mas. Yes. Terima kasih Bu Fredrika. Selanjutnya silakan teman-teman media, ada yang ingin bertanya lagi? Ya silakan di tengah Mas Yovan ya. Dua langsung tuh, kanan kiri aja. Boleh, silakan nama media dan pertanyaannya. Halo, saya Yovan dari Movie Goers. Mau tanya, sebenarnya mau kasih pendapat dulu soal trailer ya. Kayaknya siap-siap Mas Aco ngasih piala Antemas ke Mas Hervin nanti. Oh, karena Antemas tahun ini agak lain ya Megang ya. Film Talaris tahun depan kayaknya. Amin. Bagus banget trailernya. Ya. Terus saya mau tanya, tadi kan Mbak Erika bilang bahwa ide ke pihak Koreanya, itu sebenarnya ide ceritanya sendiri untuk ini dari mana? Apakah dari Pak Navin atau dari Mas Alim atau dari Mas Herwin? Karena saya penasaran, karena saya juga waktu nonton film yang pertama kepikiran nih, Kartika gimana nanti setelahnya, terus tiba-tiba kan udah jadi pengacara tuh yang di film pertama. Dan ternyata diwujudkan sama Pak Kon. Ini saya penasaran ide cerita itu dari mana. Terus kemudian ke Graciela, ini gimana transisi dari film pertama keduanya? Apakah karakter Kartika yang masih cilik itu? Berapa tahun ini beda umurnya dari yang film pertama? Boleh. Untuk yang sequelnya ya, untuk adegan lanjut 4 tahun ya. Gimana transisinya? Apakah dengan Kartika kan ini ceritanya dibohongi ya kalau Pak Dodonya udah meninggal, belum meninggal gitu kan ya. Terus jadi belum tahu apakah yang di dalam pikiran karakter Kartika gimana secara Graciela untuk memerankan karakternya itu. Thank you, itu aja. Thank you. Baik, terima kasih. Silakan Bu Fredrika. Iya, ide ceritanya dari kami, dari produser. Akhirnya kami duduk bareng dengan Alim untuk create original script ini, original story. Selain itu kita juga punya tim script dokter. Ada Asaf Antariksa,
ada Ivan Ismail, Daryl Wilson, Aditya Mulya. Jadi skrip ini juga dikurasi bareng-bareng sama mereka gitu untuk bisa memperkuat skrip ini tidak kalah dengan yang pertama. Karena kami berasanya kami punya tanggung jawab yang besar di sini untuk tidak mengecewakan original kreatornya gitu Mas. Siap, terima kasih Bu Fredrika. Mas Ali mungkin mau menambahkan dari segi cerita, aman, cukup, siap. Ika, silakan, Graciela. Ya. Oke. Kalau untuk pertanyaan itu, aku juga bingung sih soalnya itu pertanyaan aku juga. Tapi setelah aku reading, aku baca-baca lagi, mungkin karena dia dibohongin ya. Selama ini dia pikir semuanya itu masih nyata, Bapak Dodo masih ada gitu. Tapi kalau untuk lanjutannya aku juga bingung. Ya. Terima kasih. Siap, terima kasih. Tepuk tangan dong. Baik, ada lagi teman-teman? Oke, depan silakan Mas. Ya, terima kasih. Selamat siang. Saya Hendra dari Indozone.id. Buat Mas Vino deh. Soalnya kan kayak yang pertama itu kan lumayan dapat pujiannya, aktingnya ya mendalami banget gitu kan. Ketika mulai menerapkan lagi di sequelnya ini ada rasa beban guys. Artinya paling tidak gue harus lebih dari yang sebelumnya gitu. Dan apa yang dilakukan oleh Mas Vino untuk memberikan yang terbaik di sequel kali ini. Terima kasih. Siap, terima kasih. Silakan Mas Vino. Terima kasih Mas. Beban sih pasti karakter gak ada yang berubah, cuman masalah periodenya aja gitu. Ketika dia waktu yang di film pertama dia sudah punya anak, sekarang dia belum punya anak. Dia bertemu dengan Ibu Uwi gitu. Hal-hal kayak gitu yang sebenarnya mau coba saya ingetin lagi, saya cari lagi gitu karena kan nggak ada referensi dari mana-mana. Cuman saya senangnya Mas Erwin ternyata cukup detail banget gitu. Saya masih ingat banget ada satu scene, ada satu adegan gitu di awal-awal. Seakan-akan saya sudah mengingat karakter yang dulu gitu, tapi ternyata Mas Erwin bilang kayaknya harus gini lagi gitu. Jadi itu yang membuat saya jadi kembali ke tracknya lagi gitu kan. Kadang-kadang kita udah merasa kita memiliki karakter itu, jadi karena kita udah merasa memiliki, kadang-kadang kita malah lupa, malah lepas gitu. Nah Mas Erwin yang ngingetin balik, enggak nih harus kayak gini, nih harus kayak gini, harus kayak gini gitu. Dan makasih banyak Mas Erwin gitu. Jadi mudah-mudahan saya nggak berusaha untuk menjadi yang lebih baik atau enggak sih, saya berusaha lebih believable aja gitu. Maksudnya ketika Dodo itu ditarik mundur ke belakang, kira-kira apa sih yang dia rasain gitu. Ketika dia belum punya beban dalam hidupnya harus membesarkan anak, ketika dia belum punya beban harus hidup di penjara gitu. Hal-hal kayak gitu aja yang pengen saya share di film ini gitu. Siap, terima kasih Mas Vino. Satu lagi terakhir mungkin ada, ya silakan di atas. Boleh berdiri Pak biar kelihatan. Halo, nama aku Siti dari VGB Friends. VGB Friends. Aku mau tanya, itu kan yang Miracle yang pertama itu kan kita nangis-nangis gitu kan ya, ceritanya sedih. Nanti di Miracle Second ini apa bakal seperti kayak gitu atau ada penguatan cerita yang dramanya lebih dramatik gitu, jadi nggak terlalu menyedihkan atau sama aja kayak kemarin sedih-sedih banget gitu sampai nangis-nangis itu aja. Siap, Terus, terima kasih. Jogel. Nah satu lagi komedinya apa nanti ada lagi seperti yang pertama yang sampai ngocok perut banget gitu, yang kayak Om Japra terus teman-temannya juga yang di penjara gitu, apa akan menampilkan seperti itu lagi komedinya? Terima kasih. Terima kasih. Silakan boleh dijawab mungkin pertama ke Mas Erwin sebagai sutradara. Silakan Mas. Seperti apa? Kalau saya jawab sih seperti kayaknya harus nonton dulu filmnya. Iya, betul. Iya, kalau saya jawab sekarang nanti nggak surprise ya. Iya. Tapi yang pasti sih saya yakin bahwa film ini akan menyentuh hati semua orang sih. Itu aja sih. Oke, akan menyentuh